Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 26. Berdiri di depan pintu kamar pribadi, Selena Taylor menjadi sedikit ragu. Dia punya perasaan, memang masalah ini telah direncanakan. Dia sudah melihat menu di awal, anggur merah paling mahal harganya $20.000 per botol, bagaimana bisa menjadi $200.000? Selain itu, orang di kamar pribadi ini adalah orang yang dikenalnya. Ini membuatnya semakin ragu. Jika pihak lain orang yang akrab, mengapa dia mendekatinya dengan cara yang sedemikian rupa? Namun, jika dia tidak memasuki ruangan, apa yang akan terjadi pada Kylie jika mereka semua tidak bisa meninggalkan tempat itu? Jack sudah berada di ketentaraan selama beberapa tahun, dan dia tampak cukup energi untuk bertarung. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjatuhkan 2 atau 3 orang. Namun, pihak lain memiliki banyak orang, ada sekitar 20 dari mereka. Mereka tampaknya bukan gangster yang biasa kita lihat di jalanan. Tidak peduli seberapa bagus kemampuan Jack, sulit untuk berjuang sendirian di pihak yang kurang beruntung dengan lebih sedikit orang. Menurut temperamen Jack, itu akan merepotkan jika dia mulai berkelahi dengan pihak lain. Dengan segala tekanan yang ada, Selena menyesali sedalam-dalamnya di lubuk hatinya. Dia seharusnya tidak keluar untuk makan malam, atau dia seharusnya tidak datang ke tempat ini. Dengan menghabiskan beberapa ratus dolar untuk makan di restoran rumahan kecil di pinggir jalan, itu akan menjadi ide yang bagus juga. Tidak ada jalan keluar yang lain, dia hanya bisa menghembuskan napas berat, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Setelah dia masuk, wajahnya langsung berubah menjadi gelap, karena dia menemukan orang yang duduk di ruang pribadi, yang sedang menunggunya adalah tuan muda keluarga Wilson, Michael Wilson. Tuan muda Wilson, kamu bos restoran ini. Aku tidak menyangka. Selena tersenyum acuh tak acuh sembari menutup pintu. Kamu tahu aku sedang makan malam di lantai bawah, jadi kamu mengadakan pertunjukan hanya untuk menemuiku. Aku tidak suka membuat lelucon seperti ini. Michael berdiri dan berjalan ke arahnya. Selena, kamu selalu mengabaikanku. Maukah kamu datang menemuiku, jika bukan karena kejadian itu? Michael tersenyum dan melanjutkan, apakah kamu terkejut? Apakah ini tidak terduga? Keluarga Wilson memiliki banyak bisnis. Restoran ini hanyalah salah satunya. Jika kamu suka, kamu akan menjadi bos wanita tempat ini setelah menikahiku di masa depan. Kamu bisa datang ke sini kapan saja untuk makan dan minum secara gratis. Bukankah itu sesuatu yang baik bagimu? Jika itu tidak mungkin, kamu bisa menjadi wanitaku secara rahasia. Sambil berbicara, Michael mengulurkan tangannya untuk menyentuh dagu Selena. Selena melangkahkan kakinya mundur 2 langkah untuk menghindarinya. Dia berkata dengan ekspresi dingin, Michael Wilson, kamu bisa berhenti bermimpi. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Selain itu, jangan pernah berpikir aku tidak tahu apa-apa, kamu suka bersenang-senang dengan beberapa wanita di luar, hanya karena kamu berasal dari keluarga kaya. Apakah kamu pikir aku akan menyukaimu? Michael Wilson tidak senang dengan pernyataan itu, dan wajahnya tenggelam ketika Selena menunjuknya secara terang-terangan. Selena, aku menyukaimu selama bertahun-tahun, dan kamu tidak pernah memberiku kesempatan. Setelah dia berbicara, Michael berjalan ke bangku dan duduk di atasnya sebelum berkata, ya, aku memang seorang playboy, dan aku tidak mampu mengendalikan dietku, sehingga berat badanku bertambah. Namun, aku sangat menyukaimu. Aku bersumpah demi Tuhan, setelah kamu menikah denganku, aku tidak akan mencari wanita lain lagi. Michael berbicara sambil melihat dada seksi Selena, dan menelan ludahnya dengan susah payah. Jangan khawatir, Selena. Kamu tidak ada bandingannya dengan wanita-wanita yang ada di luar sana. Aku akan menghormati kata-kataku. Michael, ada pepatah mengatakan, sulit untuk mengubah kebiasaan seseorang. Nafsumu telah menjadi kebiasaan. Apakah kamu pikir, kamu dapat mengubah hal semacam itu, hanya dengan mengatakan kamu ingin berubah? Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Selena benar-benar tidak menyangka, orang yang menunggunya malam ini adalah Michael. Meskipun Michael telah mengejarnya terus-menerus selama ini, dia tidak pernah menggunakan cara licik seperti itu. Dia mengirim bunga atau sesuatu yang lain, dalam upaya untuk mendekatinya. Bab 27. Namun, Selena tidak pernah menanggapinya apalagi memberinya kesempatan. Siapa yang mengira, orang ini akan menggunakan cara yang licik untuk menemuinya kali ini? Oke, aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan.
Orang tuaku masih menunggu di bawah. Anggur itu masih harus ditagih dengan harga $20.000 per botol, dan total semuanya adalah $480.000. Aku akan mengambil 18 botol sisanya, yang belum sempat kita buka. Selena mengucapkan kata-kata terakhirnya, berbalik, membuka pintu, dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Tepat saat Selena akan membuka pintu, Michael berdiri, lalu berkata, Selena, apakah menurutmu bocah yang tidak berguna itu akan punya cukup uang untuk membayar $480.000? Aku yakin dia akan dapat membayar tagihannya. Meskipun dia tidak sekaya dirimu, tetapi setidaknya dia tidak akan berbohong kepadaku. Ucap Selena dingin. Selena, maafkan aku. Kamu pikir aku hanya bercanda untuk menemuimu? Michael sudah menjadi bingung dan wajahnya berwarna merah padam, dan matanya terlihat galak. Kali ini, jika kamu tidak membayar $4.080.000, jangan pernah berpikir untuk bisa pergi dari sini. Kamu. Selena, tidak pernah membayangkan bahwa Michael, yang selalu terlihat lemah, akan mengatakan hal seperti itu. Dia berbalik dan menatapnya, wajahnya dipenuhi dengan warna ketidakpercayaan. Selena, aku tidak punya kesabaran untuk menunggu. Aku sudah menyukai dirimu selama 5 tahun, dan kamu belum pernah memberiku kesempatan sekalipun. Malam ini, jika kamu tidak membayar tagihannya, suamimu harus mati di sini. Oh ya, orang tua dan putrimu juga ada di bawah, kan? Meskipun aku bisa menyelamatkan mereka atas nama keluarga Taylor, namun, memukuli mereka seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Bagaimanapun, keluarga Taylor tidak akan berani menyinggung keluarga Wilson, karena kalian hanyalah keluarga bangsawan kelas 3. Michael tersenyum dingin, sambil mondar-mandir ke arah Selena. Selena, aku tidak punya pilihan. Aku ingin memenangkan hatimu dengan ketulusanku, tetapi kamu tidak memberiku kesempatan, jadi, aku hanya bisa menggunakan cara ini. Michael, brengsek. Aku sudah salah paham tentangmu. Sebelum hari ini, kupikir, selain bernafsu, kamu sama sekali bukan orang jahat. Aku bahkan berpikir kita bisa berteman. Aku tidak pernah merendahkan seseorang karena ukuran tubuhnya. Aku tidak percaya kau sejahat ini. Mata Selena memerah karena marah, dan dia menatap lurus ke arah Michael. Selena, kamu seharusnya tidak berbicara denganku dengan sikap seperti ini, apakah kamu tahu itu? Michael tersenyum dingin lagi. Kalianlah orang-orang yang menghabiskan banyak uang di restoranku, dan kalian tidak mau membayar. $4.080.000, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kalian semua pergi, jika kamu tidak membayar? Selena semakin mengernyit. Awalnya, dia mengira Michael hanya bercanda dengannya, dia sengaja memintanya naik ke atas untuk sekadar bertemu. Selena tidak menyangka, Michael Wilson benar-benar menggali lubang untuknya. Lupakan, apa yang sebenarnya kamu inginkan. Aku yakin kamu bukan tipe orang yang membutuhkan uang, kan? Selena terdiam selama beberapa detik sebelum berkata. Michael melangkah 2 langkah ke depan, dan memegang pinggang Selena dalam satu gerakan cepat. Kamu pintar, kamu sudah menebaknya dengan benar. Bab 28. Mencium aroma lembut dari tubuh Selena, Michael merasa bersemangat. Dia sangat ingin segera mendorong Selena ke lantai. Selena mencium bau Michael, yang dipenuhi dengan bau alkohol, dan merasakan gelombang jijik di seluruh tubuhnya. Dia segera mendorong Michael menjauh dengan keras. Michael, aku memberitahumu, jangan berlebihan. Setelah Michael didorong mundur, dia masih merasa sangat tidak puas. Setelah bertahun-tahun, dia merindukan wanita ini terlalu lama. Sangat disayangkan, dia tidak pernah menyentuh tangannya sekalipun. Sesaat sebelumnya, dia telah berhasil meraih pinggang wanita itu. Ini membuatnya merasa seperti dalam mimpi, dan dia tidak ingin bangun. Apakah aku terlalu berlebihan? Wilson tersenyum dan merentangkan tangannya. Tentu saja, bagaimanapun juga, kamu adalah wanita yang aku sukai dan aku juga sangat menghormatimu. Jadi, kamu hanya perlu membayar $4.080.000 kepadaku, dan aku akan segera melepaskanmu beserta seluruh keluargamu. Namun, jika kamu tidak dapat membayarnya, maka, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku. Ekspresi wajah Selena segera menjadi sangat rumit saat ini. Kemudian, dia berkata tanpa daya, kami tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang. Michael tersenyum dingin, karena kamu tidak punya uang, maka gunakan nyawa lelakimu untuk membayar hutang. Pada saat itu, putrimu tidak akan lagi memiliki ayah, dan orang tuamu juga akan terlibat dalam masalah ini. Bawahanku seharusnya tidak bisa diremehkan. Melihat wajah Selena yang sangat mengerikan,
Michael masih melanjutkan, namun, Selena, aku sangat menyukaimu. Bagaimana dengan ini, aku tidak ingin mempersulit keadaanmu. Selama kamu menemaniku keluar, untuk minum kopi malam ini, mengobrol bersama dan kemudian pergi menonton bioskop, kita bisa melupakan masalah ini berlalu. Hanya minum kopi denganmu. Lalu menonton bioskop. Selena menggigit bibir merah seksinya, mengerutkan kening dengan sedikit rasa khawatir di hatinya. Meskipun Michael dulu sangat menghormatinya, tetapi, masalah malam ini telah membuatnya mengerti, pria ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang lebih, itu boleh juga. Michael tersenyum lalu berkata lagi, sebenarnya, pikiranku sangat sederhana. Aku sudah mengejarmu begitu lama, dan kamu tidak pernah berjanji padaku untuk berkencan denganku. Aku merasakan kekecewaan yang besar di dalam hatiku. Aku hanya ingin pergi berkencan denganmu sekali, dan merasakan rasa cinta. Apakah kamu tidak mau menyetujui permintaan sederhana itu? Tapi sekarang sudah sangat larut malam. Selena sedikit ragu. Jika Michael hanya ingin minum secangkir kopi dengannya, dan dia bisa melepaskan 4 juta dolar lebih ini, lalu membiarkan mereka pergi dengan selamat, itu akan bagus. Meskipun, dia juga merasa bahwa, Michael mungkin tidak hanya memiliki ide yang sesederhana itu, dia tidak punya cara lain untuk dilakukan saat ini. Bagaimana menurutmu? Selena, jangan khawatir, aku sangat menyukaimu. Minumlah secangkir kopi denganku, dan tagihan hari ini akan dihapuskan. Kamu tidak perlu membayar sepeser pun, bagaimana dengan itu? Melihat Selena tampak tergerak, Michael diam-diam senang. Ivan Taylor ini sangat cerdik, mengancam Selena dengan metode ini sangat efektif. Bagaimanapun, Selena sangat mencintai putrinya, dan juga seorang wanita yang sangat berbakti. Mengancam dia dengan orang tua dan putrinya, secara alami akan berhasil. Yang paling penting adalah, dia sempat memegang pinggang Selena Taylor barusan, gadis yang sebelumnya tinggi dan perkasa, yang tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya sekalipun. Dia masih bernostalgia tentang pinggang ramping Selena dalam pikirannya. Bagaimana kalau kita minum kopi lain hari? Sekarang sudah lewat jam 7 malam. Selena memikirkannya, dan akhirnya berkata dengan cemberut. Bagaimana itu akan berhasil? Memilih hari yang lain, tidak lebih baik daripada melakukannya sekarang. Aku tidak bisa membiarkan orang tuamu pulang, kan? Michael segera menegakkan wajahnya dan kemudian berkata, bagaimana dengan ini, jika kamu takut suamimu akan tahu, kamu bisa pulang bersama mereka terlebih dahulu. Lalu, kamu bisa mencari alasan untuk menyelinap keluar. Ketika kamu sudah siap untuk keluar, hubungi aku beberapa menit sebelumnya, dan aku akan datang untuk menjemputmu. Apakah menurutmu itu akan berhasil? Yah, aku harap kamu akan bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Masih baik-baik saja, jika hanya untuk minum kopi bersama. Sedangkan untuk nonton bioskop, aku khawatir itu akan terlambat, jadi lupakan saja. Bab 29. Senyum kecut menyebar di wajah Selena. Meskipun dia merasa tidak berdaya, dia masih menganggukkan kepalanya. Itu karena dia tahu betul bahwa Jack tidak akan memiliki uang 4 juta dolar bersamanya. Jack, yang bekerja sebagai tentara selama beberapa tahun, menjadi lebih agresif setelah terus-menerus berada di medan perang. Akan sangat tidak menguntungkan baginya jika terjadi perkelahian. Jangan khawatir. Aku Tuan Muda Wilson, satu-satunya Tuan Muda keluarga Wilson, yang akan mewarisi bisnis dan seluruh properti keluarga. Kapan aku mengingkari kata-kataku? Michael berbicara meyakinkan, segera menepuk dadanya. Segera setelah itu, Selena membuka pintu dan berjalan keluar. Di sisi lain, Michael datang ke pintu juga. Dia berbicara kepada manajer restoran yang gemuk, lalu berkata, Nona Selena adalah temanku dan juga seorang kenalan lamaku. Lupakan saja masalah 4 juta dolar dengannya. Demi temanku, biarkan tagihan itu ada padaku. Berikan kepada mereka secara gratis. Lalu, bagaimana dengan 18 botol anggur merahnya? Setelah berpikir sejenak, manajer itu mengingatkannya. Tentu saja, biarkan mereka mengambilnya. Lagi pula, kamu menagih mereka untuk 20 botol, jadi wajar saja jika mereka mengambil sisanya, jika mereka sudah memesannya, dan tidak bisa menghabiskannya. Michael langsung menyeringai. Di samping itu, biaya 20 botol anggur hanyalah sekitar 100.000 dolar. Mengatakan 200.000 dolar per botol, adalah jebakan yang dibuat untuk mengelabui Selena. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Wilson. Selena tersenyum, lalu mengikuti manajer, dan berjalan ke lantai 2. Kenapa dia belum kembali?
Apakah terjadi sesuatu padanya? Joan, yang sedang menunggu di bawah, tidak bisa tidak khawatir. Seharusnya itu tidak mungkin. Meskipun kita diusir, putriku masih bagian dari keluarga Taylor. Aku yakin bos tidak akan berani menggertaknya. Dilihat dari cara dia berbicara, sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Fiona mengerutkan kening, sebelum dia menghibur dirinya sendiri. Sudah 5 menit, aku akan masuk dan melihat-lihat. Jack melihat waktu, 5 menit sudah berlalu. Khawatir Selena mungkin dalam bahaya, dia segera berjalan masuk. Nah, kamu tidak diizinkan pergi ke lantai 2, tanpa izin dari bos kami. Seorang pria melangkah maju, dan mencoba menghentikan Jack. Bang! Sayangnya, tendangan Jack mendarat di dada pengawal itu, pada detik berikutnya. Seketika, dia dikirim terbang menjauh. Bluak! Pria itu terbang dan menabrak meja, menyebabkan beberapa meja makan runtuh seketika. Darah menyembur keluar dari mulut pria itu, kulitnya langsung memutih. Oh, ini tidak terduga. Aku datang ke restoran ini untuk makan malam, tetapi bukannya melayani tamu, kalian malah berkelahi di balik pintu yang tertutup. Tepat pada saat itu, suara seperti lonceng terdengar dari seberang ruangan. Ditemani oleh beberapa pengawal, seorang wanita muda, cantik, dan energi berjalan masuk. Pria yang barusan ditendang oleh Jack, segera mencoba untuk berdiri dengan susah payah. Pada awalnya, dia akan memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Jack, tetapi berhenti segera setelah melihat wanita yang datang. Drake, Nona Drake, mengapa Anda ada di sini? Bab 30. Gadis itu tampak muda dan energi. Dia mengenakan rok mini seksi, dengan rambut yang dikepang. Sepasang lesung pipit kecil muncul di pipinya, saat dia sedikit mengerucutkan bibirnya. Sepasang matanya yang besar dan indah, tampak cukup memukau. Seorang gadis yang memancarkan aura muda seperti dia, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Jadi, ini putri kedua dari keluarga Drake. Anda benar-benar cantik dan menakjubkan. Jika Anda sudah terlihat sangat cantik di usia yang begitu muda, akan menjadi apa ketika Anda, dalam waktu 2 tahun ketika Anda bertambah usia? Dua pria yang berdiri di samping, mau tak mau bergosip tentangnya. Minggir. Jack tidak bisa diganggu oleh putri kedua dari keluarga Drake saat dia meraung pada orang-orang di depannya. Pria tampan, ada apa? Tanya Drake memandang Jack dan sedikit terkejut. Sepertinya, ini adalah Jack yang disebutkan oleh ayahnya. Dia memandang Jack sekali lagi dan bertanya-tanya, apa yang begitu luar biasa tentang dia. Dia tidak mengerti, mengapa ayahnya ingin dia dan saudara laki-lakinya tetap berhubungan dan mengintegrasikan diri di dalam hidupnya. Namun, dia tidak punya pilihan lain, selain hanya bisa menuruti kata-kata ayahnya. Dia percaya bahwa, orang ini pasti luar biasa, jika ayahnya berkata demikian. Tunggu sebentar, Nona tanya. Anda putri James Drake, orang terkaya di Eastfield. Fiona menatap gadis di depannya dengan hati-hati, dan bertanya dengan heran, sebelum Jack menjawab pertanyaan Nona tanya. Tidak heran, gadis itu memberikan aura kehadiran yang mulia. Terlebih lagi, ketakutan menyebar di wajah para preman, begitu mereka melihatnya. Jelas, gadis itu bukan orang biasa. Ya, namaku tanya Drake. Tanya menganggukkan kepalanya dan bertanya, ada apa? Sepertinya, restoran ini didekorasi dengan indah, dan memancarkan suasana yang menyenangkan. Aku ingin makan malam di sini, kenapa kalian bertengkar? Oh, Nona tanya, ini yang sedang terjadi. Kami ke sini untuk makan malam. Fiona langsung mengeluh. Bukankah orang-orang ini jahat? Anggur yang awalnya berharga $20.000 per botol, tetapi mereka mengubahnya menjadi $200.000 per botol. Mereka sekarang ingin kita membayar $4.080.000, atau mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Putri saya masih berdebat dengan bos mereka di dalam. Jack khawatir akan terjadi apa-apa dengan putriku, jadi dia mulai berkelahi dengan orang-orang ini. Setelah mendengar cerita itu, semburat kegembiraan muncul di hati Tanya. Betapa beruntungnya dia, karena ini adalah kesempatan besar baginya untuk berteman dengan Jack. Kakaknya tidak bisa datang karena dia sibuk hari ini, dan kebetulan dia sedang jalan-jalan, dan berada tidak jauh di sekitar tempat Jack makan malam. Setelah menerima telepon dari ayahnya, dia segera datang untuk melihat-lihat. Dia tidak berharap untuk menemukan kesempatan yang bagus seperti itu. Yah, itu terlalu berlebihan. Ini jelas restoran yang tidak bermoral. Segera, Tanya berkata dengan marah, jangan bayar mereka. Mengapa seseorang harus membayar restoran seperti itu? Siapa yang mengumpat dan memaki di sini? Tepat pada saat itu,
manajer restoran dan Selena berjalan turun dari lantai 2. Setelah mendengar kata-kata Tanya, manajer memarahi, "Beraninya kamu datang dan membuat masalah di sini? Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi tanpa membayar?" Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, dia baru menyadari bahwa dia sedang berhadapan langsung dengan Nona Tanya yang berdiri di sana. Manajer itu menelan ludah dan berkata, "Tanya Drake, apa yang membawamu ke sini?" "Hah, kamu begitu liar, ya? Bajingan, aku akan menghancurkan tempat ini. Aku ingin melihat betapa cerobohnya kalian."